Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kartika, NPM 19160011 STKI PPGRI Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya dari bab 2 sampai bab 6. Baik, yang pertama ada mengenal bilangan. Bagaimana cara kita mengajarkan kepada siswa atau peserta didik kita cara mengenal bilangan? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apakah anak-anak tersebut sudah mengetahui bilangan 1 sampai dengan 10 atau belum. Jika mereka belum mengetahui bentuk dari bilangan 1 sampai 10, maka kita tuliskan dulu bagaimana bentuknya, kemudian baru kita sebutkan seperti itu ya. Kita tuliskan di papan tulis misalnya angka 1 sampai dengan angka 5, kemudian kita sebutkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Maka mereka terlebih dahulu mengenal angka 1 sampai 10 seperti itu. Seperti contohnya, kita membuat angka kita membuat angka 1 sampai 5. Kemudian kita sebutkan ini angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka dari situ mereka akan memahami bentuk dan mengingat apa nama bentuk huruf tersebut seperti itu. Atau dengan cara menggunakan lagu ya. Lagu, kita bisa menggunakan cara mengenalkan mereka itu dengan bilangan, kita bisa menggunakan lagu, bisa dinyanyikan seperti itu ya. Kemudian ada membandingkan dua bilangan. Misalnya, Andi mempunyai 2 pena dan Kiki mempunyai 3 penghapus. Maka 2 pena lebih sedikit dibandingkan 3 penghapus. Seperti itu. Maka kita gambarkan juga. Kita menggunakan media agar mempermudah mereka memahami apa yang kita sampaikan. Baik, yang kedua kemudian mengurutkan angka-angka bilangan-bilangan yang ada. Misalkan kita sudah mengetahui bilangan 1 sampai dengan 20. Kemudian setelah kita mengetahui, anak-anak tersebut mengetahui bilangan 1 sampai 10, maka kita urutkan. Kita urutkan dari angka 1 sampai dengan 20. Setelah mereka mampu mengurutkan, maka kita beri mereka penjumlahan yang sederhana. Seperti contohnya, 1 buah apel ditambah dengan 1 buah apel sama dengan 2 buah apel. Misal, saya menggambarkan 1 buah apel di sini. Saya menggambarkan 1 buah apel ditambah 2 buah apel. Nah, di sini kita tuliskan juga urutan angkanya di bawahnya. 1 apel ditambah 2 apel sama dengan, lalu kita ajarkan kepada mereka untuk menggabungkan, mengumpulkan apel-apel yang ada di sini atau benda-benda yang ada di sini. Maka mereka akan mengumpulkan seluruh apel dan mereka akan berhitung. Mereka akan berhitung 1, 2, 3, maka mereka akan kumpulkan di sini. Setelah itu kita tuliskan di sini angka 3. Seperti itu ya caranya ya. Oke, baik. Kemudian ada juga mengajarkan tentang kegiatan sehari-hari tentang waktu. Tidak awamnya, kalau waktu kan setiap rumah pasti mempunyai jam dinding seperti itu. Maka ketika mereka sudah mengetahui bilangan atau angka 1 sampai 20, tidak susah bagi mereka untuk mengenal waktu. Ketika kita menggunakan dan menunjukkan kepada mereka bentuk waktu seperti ini, bentuk waktu, maka kita tinggal mengajarkan. Jarum pendek itu menunjukkan pukul dan jarum panjang itu menunjukkan menitnya, seperti itu. Ketika jarum pendeknya berada di angka 6, baik, di sini saya menggunakan media jam ya, jam dinding.
Baik, yang pertama mereka sudah mengetahui angka ya, angka atau bilangan itu mereka sudah mengetahui angka 1 sampai dengan angka 12. Seperti itu. Kemudian kita tunjukkan kepada mereka bahwa yang angka jarum yang pendek ini menunjukkan pukul dan jarum yang panjang ini menunjukkan menit. Ketika jarum yang ini berada di sini di angka 8 dan jarum yang panjang berada di angka 12, maka itu menunjukkan pukul 8, tepat 8. Dan kita tunjukkan caranya adalah menulisnya adalah 0800 ketika jarumnya berada di tepat di angka 12 ya. Ketika jarumnya berada tepat di angka 12, seperti ini. Ketika jarumnya berada di tepat di angka 8 dan 12, maka cara menulis bilangannya adalah 08.00. Seperti ini. Terus bagaimana sih ketika jarumnya itu berada di angka 2? Berada di angka 2. Maka itu hitungannya adalah melompati bilangan 5. Jadi dihitung 5. 12 ke 1 itu sama dengan 5 menitnya. Kemudian dari 1 ke 2, dari 12 ke 2 itu 10, 15, seperti itu. Nah, yang lebih mudah adalah menggunakan media. Kemudian menyebutkan nama-nama hari. Anak-anak itu suka ya ketika menyebutkan nama-nama hari seperti itu, apalagi ketika ada lagu hari Senin, Selasa, maka mereka akan lebih mengetahui seperti itu. Nama-nama hari, nama-nama bulan, beritahu mereka nama-nama hari dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu, kemudian nama-nama bulan, maka mereka akan menghafal. Dan menghafalnya itu biasanya kita menggunakan media lagu ya. Di sini peran media sangat penting untuk memberikan kepada anak-anak bagaimana cara memahami atau cara belajar yang menyenangkan seperti itu. Kemudian mengukur satuan panjang bisa menggunakan alat ukur yang seadanya ya, yang berada di sekolah seperti penggaris atau jengkal. Seperti ini ya, jengkal kita mengukur 1 cm, atau bisa menggunakan tapak kaki ya, atau langkah kaki itu bisa kita mengukur keliling suatu ruangan menggunakan langkah kaki seperti itu. Kemudian menentukan jauh dekat ya, tinggi rendah. Jauh dekat tadi bisa menggunakan penggaris ya, tinggi, rendah, panjang, pendek, seperti itu. Tinggi atau rendah itu kita bisa mengukur dengan cara melihat perbandingan sebuah pohon dan rumput. Manakah yang lebih tinggi, pohon dengan rumput? Jadi kita bisa menggunakan media seperti itu ketika kita mengajarkan kepada anak-anak. Bisa juga kita mengajak mereka untuk mengenal lingkungan mereka lebih dahulu, dan mereka akan mengetahui, oh itu yang lebih tinggi, oh itu yang lebih rendah. Dan ketika mereka di dalam kelas, maka mereka akan mendapatkan bayangan bahwa benda-benda yang sekeliling mereka itu apa yang lebih tinggi dan apa yang lebih rendah, seperti itu. Kemudian menimbang berat badan. Ini cukup mudah. Kita tinggal mengajarkan kepada mereka untuk menimbang berat badan mereka sendiri dan membandingkannya dengan sebuah benda yang lebih ringan dibandingkan berat badan mereka. Dari sana mereka dapat membandingkan sebuah benda mana yang berat dan mana yang ringan. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.